Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Syahrudin. Baiklah teman-teman PPG, pejuang PPG Daljab tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan contoh soal UPI proporsional IPA berdasarkan kisi-kisi yang teman. Baiklah, saya akan mulai langsung saja soal pertama. Ini nomor 1 ya teman-teman. Terdapat 5 pokok data ilmiah. 1. Hasil eksperimen. 2. Merumuskan masalah. 3. Menyusun hipotesis. 4. Mengadakan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dari data tersebut, urutan metode ilmiah yang benar adalah. Simak ya teman-teman. Bagaimana, apa urutan pertama ketika kita melaksanakan metode ilmiah atau melaksanakan penelitian ya teman-teman. Apa yang harus dilakukan yang pertama? Ya teman-teman, tentu saja yang pertama adalah merumuskan masalah. Ini nomor 1 ya teman-teman. Nah, ini setelah merumuskan masalah, apa yang dilakukan teman-teman? Tentu saja kalau di sini adalah menyusun hipotesis. Ini langkah kedua ya. Yang pertama merumuskan masalah, kedua adalah menyusun hipotesis. Yang ketiga, setelah menyusun hipotesis, apa yang dilakukan? Ya, tentu saja kita mengadakan eksperimen ya teman-teman. Ini yang ketiga berdasarkan soal ini ya. Terus setelah mengadakan eksperimen apa? Ya tentu saja hasil eksperimennya ada. Ketika mengadakan pasti ada hasil. Berarti ini yang keempat. Yang terakhir tentu saja menarik kesimpulan. Berarti ini yang nomor 5 ya teman-teman. Nah sudah terjawab maka urutannya 2. Nah, yang mana yang 2? Ya, antara C, D, dan E. Berarti A dan B ini eliminasi ya. Ini sudah salah. Ini salah juga. Nah, sisa opsi C, D, dan E. Nah, ketika 2 apa? Masalah. Nomor 2 adalah menyusun hipotesis. Berarti 2, 3, 4, 1, dan 5. Berarti jawaban yang benar adalah opsi C. Nah, itulah teman-teman soal pertama. Lanjut soal kedua. Organ penyusun gerak atau rangka manusia terdiri atas beberapa bagian. Namun, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi yang sama. Berikut ini merupakan fungsi dari rangka manusia kecuali. Nah, ini teman-teman, apakah fungsi-fungsi rangka manusia? Tetapi ini kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman pejuang PPG. Nah, kita cek opsi A sebagai alat gerak aktif. Nah, ini salah ya teman-teman. Seharusnya ini fungsi utut. Kalau rangka itu sebagai alat gerak pasif. Nah, ini fungsi utut ya teman-teman. Fungsi utut ya. Di alat gerak aktif ini fungsi utut. Sedangkan fungsi rangka seharusnya sini gerak pasif. Jadi ini fungsi utut ya teman-teman. Jadi ini salah ya. Ini fungsi utut ya. Nah, jadi ini yang salah. Nah, B. Tempat melekatnya otot benar, itu fungsi rangka. C. Tempat penyimpanan mineral juga benar. D. Tempat pembentukan sel darah merah juga benar. Dan E. Tempat pembentukan sel sum-sum merah juga benar ya. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Berarti yang jawaban yang kecuali adalah A. Karena ini adalah fungsi otot ya, gerak aktif. Kalau rangka itu seharusnya sini pasif ya teman, baru benar. Sebagai alat gerak pasif itu baru fungsi rangka. Baik, lanjut soal ketiga. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi bagian-bagian jantung pada gambar berikut. Nah, ini apa ini teman-teman? Ini masalah peredaran darah, diastol dan sistol. Kondisi komponen-komponen jantung seperti tampak pada gambar tekanan apa teman-teman? Nah, kalau ada ciri panahnya yang keluar ini ya teman, ini kan keluar nih. Maka ini namanya adalah sistolik. Ingat ya teman-teman, kalau panahnya ini menuju keluar itu adalah sistolik. Kalau nanti ada panahnya menuju ke dalam, berarti itu diastol. Nah, kalau keadaan sistol itu bagaimana teman-teman? Pastinya untuk berkontraksi teman-teman, jantung mengalami kontraksi. Ini karena ini gambar sistol, maka kita cari jawaban opsi yang benar. A. Sistolik. Ketika bilik jantung mengalami relaksasi. Benar ini sistol. Tetapi ini relaksasi. Bukan ya. Relaksasi ini adalah diastol. Berarti ini salah ya teman.
kita cek opsi B. Sistolik juga benar, sistolik. Tapi kita baca lagi, sistolik ketika untuk jantung. Nah, ini juga relaksasi. Salah juga ya. Seharusnya relaksasi adalah diastol. Gitu. Berarti ini juga salah. Opsi C, diastole. Tentu saja salah diastolik ya. Karena ini sistolik bukan diastol. Ya, jadi ini juga salah. Terus yang opsi D, sistolik, benar sistolik ketika perantikan jantung mengalami kontraksi. Nah, ini benar sistolik dan kontraksi. Ini yang benar tentang sistolik. Yang E kita cek dulu ya, distolik. Nah, distol juga berarti salah. Berarti jawabannya yang benar adalah opsi D. Kita cek ya pembahasannya. Nah, lihat teman-teman, cara kerja jantung, sistol. Nah, ini kan gambar sistol. Ini kan tadi ketika saya sampaikan tadi, kalau panahnya ini menuju keluar, berarti ini namanya sistol. Kita baca keterangannya. Sistol adalah keadaan jantung yang sedang berkontraksi. Nah, ini jantungnya sedang berkontraksi dan mengempis. Ini mengempis ya teman-teman. Nah, beda dengan ini mengembung ya kalau distol. Kalau ini mengempis dan membuat tekanan jantung menjadi paling tinggi maksimum, artinya mengalami kontraksi untuk sistol. Sekarang untuk diastol. Nah, kalau diastol, panahnya kan yang sampaikan tadi ke dalam nih, maju ke dalam, berarti ini adalah diastol. Diastol apa itu? Diastol adalah untuk jantung menjadi relaksasi, mengundur, membuat tekanan ruang jantung menjadi paling rendah. Nah, ini ya adalah diastol. Jadi tekanan udara tekanan jantung menjadi paling rendah atau menyebut namanya diastol dan arah panahnya menuju ke dalam dan itu akan menjadi relaksasi ya. Jadi untuk jantung sedang relaksasi. Perbedaannya sistol itu kontraksi, kalau diastol itu adalah relaksasi. Baik, teman-teman, itulah fungsinya. Jawaban soal tadi adalah yang benar adalah ini panahnya keluar adalah sistolik dan sistol adalah berkontraksi. Berarti D. Lanjut soal berikutnya. 5. Pernapasan perut terjadi apabila proses pemasukan udara ke tubuh dengan cara otot. Nah, pernapasan itu ada dua ya teman-teman. Ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Kalau pernapasan dada itu umumnya yang berkontraksi itu adalah otot antar tulang rusuk, itu untuk dada. Kalau ini perut, berarti yang berkontraksi adalah otot diafragma. Kita cek jawabannya. A, diafragma berkontraksi. Wah, ini sudah benar ya teman-teman. Berarti jawabannya kira-kira ini A ya. Kita baca dulu opsi yang lain. B, perut berrelaksasi. Disalah, ini proses keluaran udara atau ekspirasi ya. Karena soalnya kan ini pemasukan udara atau inspirasi. Kalau relaksasi berarti itu udara keluar. Salah ya teman-teman ini. Terus yang C, diafragma. Nah, berrelaksasi juga, udara keluar juga, salah juga. Seharusnya kan ini kan udara pemasukan udara, berarti udara masuk, seharusnya kontraksi diafragmanya ya. Terus yang di antara tulang rusuk berrelaksasi. Nah, tulang rusuk kan tadi pernapasan dada ya teman-teman, berarti ini salah. Terus opsi E, antara tulang rusuk juga ini pernapasan dada, juga salah. Bagi opsi yang benar adalah opsi A. Nah, ini ya teman-teman. Kita cek pembahasannya ya. Nah, ini. Pada waktu inspirasi. Nah, inspirasi ini artinya udara masuk ya teman-teman. Baik ini pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Nah, ini pernapasan dada ya teman-teman. Untuk otot antar tulang rusuk berkontraksi, ini untuk pernapasan dada. Kalau untuk pernapasan perut, otot diafragma namanya ya, yang berkontraksi ya teman-teman. Itulah perbedaan pernapasan perut. Pernapasan dada yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan untuk pernapasan perut adalah yang berkontraksi adalah otot diafragma. Bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang apalagi inspirasi, rongga dada membesar dan paru-paru membesar atau mengembang ya teman-teman, dan udara pun masuk. Nah, kalau peristiwa ekspirasi artinya udara keluar untuk pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berrelaksasi, beristirahat ya teman-teman. Kalau untuk pernapasan perut, otot diafragmanya relaksasi juga istirahat. Terus rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, udara keluar. Nah, itulah perbedaan udara masuk atau inspirasi dan udara keluar atau ekspirasi, udara keluar. Nah, itulah penjelasannya. Lanjut soal berikutnya.
6. Mekanisme pernapasan terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Nah, proses inspirasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Inspirasi adalah udara masuk dan ekspirasi adalah udara keluar. Pernapasan perut yang benar. Nah, ini kan pernapasan perut yang mana tadi kalau inspirasi berarti yang bekerja pernapasan perut adalah diafragma ya teman-teman. Kita cek. A. Otot diafragma relaksasi. Ini udara masuk relaksasi, udara keluar. Berarti salah. B. Paru-paru mengembang. Nah, ini benar tadi ya, paru-paru mengembang. Terus C. Tekanan udara paru meningkat. Salah, seharusnya ini mengecil ya, teman-teman. Terus udara keluar dari paru. Ini kan masuk bukan keluar, juga salah. Nah, ini juga benar sebenarnya. Berarti ada dua jawaban ya. Ini udara masuk, ini benar. Bagi kemungkinan soal ini ada dua jawaban ya. Tapi karena ciri khas inspirasi itu udara masuk ya, mungkin pilih saja jawaban ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 8. 7 ya, maaf. 7. Jantung dan paru-paru merupakan alat vital bagi manusia. Kedua alat vital tersebut dilindungi oleh rangka berupa, nah, jantung kan letaknya di dalam dada ya teman-teman. Tentu saja yang melindungi ini adalah sistem rangka ya teman-teman. Itu adalah sistem rangka. Tulang rawan tidak mungkin yang melindungi alat vital ininya, berbahaya ya teman-teman. Berarti yang jelas adalah sistem rangka karena letaknya ada di dalam dada. Lanjut ke soal berikutnya ya, 8. Perhatikan gambar berikut. Otot jantung berkontraksi memompa darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Suplai darah ke aorta berhenti kira-kira 1/10 detik. 3. Terjadi tekanan pada arteri. 4. Otot jantung mengalami relaksasi atau rileks. 5. Tekanan darah pada orang dewasa berada pada kisaran angka 60-80 mHz. Yang termasuk ciri jantung dalam keadaan diastol. Nah, diastol tadi kan teman-teman artinya beristirahat. Nah, keadaan jantung beristirahat. Yang mana ya ciri-ciri beristirahat? Kita baca nomor 1. 1. Otot jantung berkontraksi. Nah, ini berkontraksi berarti bukan. Ini berarti sistol. Nah, seharusnya kan istirahat. 2. Suplai darah ke aorta berhenti kira-kira 1/10 detik. Ini benar berhenti ya. Ini benar, ini berhenti karena relaksasi. Kalau yang sistol, dia seharusnya suplai darah ke otak lebih cepat bergeraknya, itu sistol. Kalau ini berhenti, ini namanya diastol. Ini benar. 3. Terjadi tekanan pada arteri. Nah, kalau terjadi tekanan berarti ini naik darah tinggi ya, hipertensi. Berarti juga bukan, berarti ini adalah sistol. 4. Otot jantung mengalami relaksasi. Nah, ini benar karena diastol itu adalah relaksasi. Terus 5. Tekanan darah pada orang dewasa berada pada kisaran angka 60-80. Ini juga benar. Nah, diastol ini ya. Kalau tinggi, kalau 90-120 baru itu sistol. Jadi jawabannya adalah opsi 2, 4, 5. Yang mana 2, 4, 5? Oh, opsi E. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 9. Tulang hulu atau manubrium sebagai salah satu penyusun rongga dada merupakan tempat melekatnya gimana ya? Tulang hulu manubrium. Kita cek ya untuk soal masalah tulang dada. Tulang dada tersusun atas 3 tulang ya teman-teman. Ini ya tulang dada. 1. Tulang hulu. Nah, ini termasuk soal tadi ya. Tulang hulu atau manubrium terletak di bagian atas dari tulang dada. Di bagian atas ya teman-teman. Dan melekatnya tulang rusuk yang pertama dan kedua. Ingat teman-teman. Tulang hulu manubrium tulang atas terletak bagian atas tulang dada dan tepatnya melekat tulang rusuk yang pertama dan kedua. Itu adalah tulang hulu manubrium. Kalau yang kedua, tulang badan atau gladius terletak bagian tengah. Nah, kalau yang bagian tengah namanya tulang badan atau gladius. Melekat pada tulang rusuk ketiga sampai ke 10. Kalau yang ketiga, tulang tajam pedang ya teman-teman atau sipuid prosis terletak di bagian bawah. Nah, di bagian bawah tulang dada. Tulang ini terbentuk dari tulang rawan. Kita cek untuk tulang hulu manubrium tadi terletak bagian atas dari tulang dada, melekatnya pada tulang rusuk yang pertama dan kedua. Kita cek soal. Kita baca opsi A.
tulang rusuk yang pertama dan terletak paling bawah. Yang pertama benar teman-teman, tapi ini paling bawah, seharusnya kan paling atas, berarti ini salah. B. Tulang rusuk ketiga. Nah, ketiga ini bukan, seharusnya tulang yang ketiga ini adalah tadi kan tulang gladius atau tulang dada, juga salah. C. Gabungan tulang rusuk ke-8. Nah, ke-8 sampai 10 ini juga berdasar untuk tulang badan ya, teman-teman, juga salah. Terus di tulang rusuk yang pertama dan kedua benar, serta terletak paling atas dari tulang. Nah, ini kan sudah benar ya, dari yang pertama dan kedua melekatnya, terus terletak paling atas dari tulang dada. Benar ya, itu opsi D. Yang baca dulu FCE ya. Tulang rusuk yang kedua, nah benar, yang kedua juga benar, tapi terletak paling bawah. Nah, paling bawah juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah opsi D. Berikutnya, soal terakhir ya teman-teman. Perhatikan ilustrasi keadaan dan kondisi pada bagian jantung pada gambar. Nah, ini kan tadi kalau panahnya yang ke dalam, ini nanti adalah distol ya teman-teman. Ingat, panah yang ke dalam ini masuk ke arah dalam, itu adalah distol. Apa distol tadi? Keadaan relaksasi. Kita baca opsinya ya. Kondisi komponen-komponen jantung seperti tampak pada gambar adalah A. Utup jantung kontraksi. Nah, kontraksi kan tadi sistol, berarti salah ya teman. B. Tekanan darah di arteri saat jantung beristirahat. Nah, beristirahat itu sama artinya relaksasi. Ini benar. C. Partikel jantung kontraksi. Juga itu sistol, berarti salah. Opsi D. Jantung berdetak mengalami kontraksi. Juga ini proses sistol, salah. Terus E. Suplai darah ke data sangat cepat. Nah, sangat cepat itu juga sistol. Seharusnya kan tadi terhenti dari 1/10 detik itu baru distol. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang B. Lihat kembali teman-teman ya, kalau yang masuk tadi kan distol. Distol, utup jantung menjadi relaksasi, mengundur, atau istirahat. Inilah penjelasan untuk soal terakhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan selamat berjuang ya para teman pejuang PPG dan JAB tahun 2023 untuk materi UPI pada awal bulan Agustus nanti. Semoga lulus semuanya. Amin, amin. Sampai jumpa.